Hari ini kita bersama Dayun, terima kasih udah mampir ke sini. 감사합니다. Ada Nisa Aziza juga, terima kasih udah main ke sini. Kamsahamnida. Kok gitu sih ketawanya? Gak expect sih, gak perlu sih memang. Tapi bagus, biar nyambung, biar tektokan, bagus. Kayak kaget gitu. Tapi Dayun di sini menyempatkan waktu, padahal lagi gak enak badan ya katanya. Lagi musim ya. Lagi musimnya. Anak juga. Iya, pada batuk. Nah pas banget ya, kamu juga baru balik ke rumah sakit Iya. tadi. Anakku juga, salah satu anakku lagi kurang fit. Iya sempat demam, terus tapi sekarang udah mendingan lah ya. Iya. Kalau kan kita kan biasanya kalau lagi gak enak badan di Indonesia minumnya jamu. Kalau Oh, iya. Dayun minum ginseng gitu nggak tahu. Sebenarnya- Ginseng nggak sih kalau gak enak badan minum ginseng? Kalau nggak enak badan, lebih ke bir. Nicola tuh bir. Yang direbus Kaget gue. bukan? Rebus betul. Bir? Bir. Oh pir, Oh, iya. Bukan bir. Emang Bir. beda aliran. Kuping kiri soalnya. Kuping kiriku kan agak menurun. Oh iya benar-benar alirannya. iya lagi. Pir, Kalau- buah pir. Iya, buah Oke, bir siap. itu campur dengan apa ya? Biasa angco. Angco Ancol. tuh apa? Angco itu tuh kayak obat Cina dan Korea. Oke. Sebenarnya mirip dengan kurma. Oh tahu yang Oke. kecil-kecil yang Iya dikeringkan. merah, iya betul. Yang merah itu mirip sama kurma, tapi beda. Itu bikin badannya hangat. Oh. Sama pakai jahe juga sebenarnya. Oh, pakai jahe. Yang Di Korea direbus juga. tengahnya dibolongin gitu ya? Betul. Kok tahu sih? Nah itu. Korea banget. Kamsahamnida. Emang kamsahamnida. Apa sih? Kamsahamnida. Kamsa- Kamsahamnida itu terima kasih. Terima kasih. Hah, kok terima kasih. Keren, maksudnya keren. Kalau keren apa? 멋있다, 대박. Pasta. Daibak. Daibak. Daibak kamu keren. Kalau Alea anak kita, itu kan karena di sekolahnya banyak orang Korea, suka main sama orang Korea. Iya. Ada banyak tuh nama teman-temannya dia yang gue nggak familiar lah pokoknya. Iya. Diomongin sekali gue udah nggak hafal tuh. Ada banyak lah nama-nama teman dia orang Korea. Baik-baik gitu. Baik-baik, Oh, baik-baik manis-manis, lucu-lucu, lucu manis-manis, suka main ke rumah lagi kan. Tapi namanya susah kan? Susah, Namanya nggak susah. hafal gue. Iya. Gak hafal-hafal. Tapi kalau Dayun sendiri ada artinya katanya namanya. Ada, semua orang Korea pasti punya nama. Nama pasti punya artinya. Semua. Semua. Oke. Jadi Kalau- itu keinginan dari orang tua. Oke. Kalau Dayun apa nih? Daehun itu itu artinya besar. D. D. Ya, Oke, D. Itu pakai kanji sebenarnya. Kanji Jepang punya. Jepang sama Cina punya. Jadi Korea, Oh, di Cina, mix Jepang gitu itu ya? semuanya pakai kanji. Oke. Kalau Cina kan Hanse ya. kalau nggak salah Iya, ya. betul. Kita juga pakai. Sebenarnya itu asalnya dari Cina. Kita Oke. juga pakai. Oke. Itu artinya itu D. besar. D itu besar. Besar. Oke. Hun itu Dehun. pelajaran Aha. atau ajarin. Heeh. Jadi waktu beliau bikin nama saya itu artinya kasih pelajaran yang besar di dunia ini. Mungkin dia berharapnya jadi kayak guru. Oh. Ya gitu. Oh iya. Iya. Manis loh. Berarti nama anak itu ada pengharapan dari orang tua juga Betul. gitu kira-kira ya. Betul. Maka lo harus ngasih pelajaran yang baik lah di dunia ini gitu kali ya. Betul. Oh wow. Keren banget. Kalau ini kayak anak juga dikasih nama ada arti-arti juga dalam bahasa Korea gitu. Ada. Ketiga anak itu. Ada. Oh, kalau yang paling tua kalau nggak salah Juno. Juno itu Juno. ada artinya tuh. Juno menjadi orang yang bersinar dan orang yang baik. Oh wow. Dan Eunho itu jadi apa ya di dalamnya? Rendah hati. Jadi orang yang rendah hati. Oh baik hati. Dan Sama Jena ya terakhir. Ho itu sama artinya itu orang baik. Oke. Oh. Orang Ini baik masih gitu. itu yang tadi ya. Orang besar baik gitu. Oke. Kalau Jena itu tuh lebih ke menjadi anak yang apa ya? Twinkle Oh, dan iya. cantik Sparkling. gitu. Sparkling. Sparkling. Cocok banget sama Anak kita Alinea namanya. Nah, ini Alinea tuh. Baris-baris gini nih. Dah itu. anak penulis. Anak penulis, betul. Kalau waktu saya kuliah dulu punya teman Korea kan banyak. Belakangnya suka namanya Park. Siapa Park? Park itu Park, di bahasa Korea tuh Park. Park. Itu marga. Oh. Kalau nama saya Daehun kan, tapi marga saya Oh. Daehun. Tapi kok banyak banget orang Korea di sana Park. Siapa Ya. Park? Ada marga yang paling banyak itu Park, Kim, Lee. Oh. Ini paling banyak. Lee, Park sama Kim itu paling banyak.
Oke, siapa Paling Kim itu banyak tuh. Banyak banget. Itu artinya kayak orang Batak gitu ya, marga aja. Saking banyaknya mungkin ada yang saling nggak kenal tapi masih punya marga yang sama gitu. Enggak, tapi di Korea itu uniknya marganya kita penghafalannya sama, tapi kanjinya beda. Jadi walaupun satu Kim itu nggak tentu satu keluarga. Kenapa? Itu kanji juga beda dan walaupun kanjinya sama pun itu keturunannya beda. Tapi bacanya Kim. Bacanya Kim semua. Ada persatuan Park nggak? Kayak semua orang namanya Park saling bertemu. Kalau saya Nasution tuh ada tuh. Kayak kan Nasution suka kumpul acara Nasution. Nah ada acara kayak gitu. Ada kan? Ada. Tapi diseleksi dulu nggak yang bener-bener Nah, part kita Ya yang sama? benar-benar Pak, gimana cara menentukan siapa yang Iya, benar-benar Tapi Park? benar. Karena kan benar. beda. Benar itu. Benar itu. Harus ada buku. Buku apa? Ada buku keturunan. Untuk membuktikan ini aku marga ini bukan KW loh gitu. Emang ada yang aku ngaku? Ada yang ngaku-ngaku jadi Ada. Pak. Jadi ada keluarga di Korea itu. Aha. Ada yang sangat-sangat menjaga tradition. Ya, jadi mereka itu sampai sekarang punya buku ditulis itu keturunan awal dari sampai akhir Oke. sampai sekarang. Oke. Jadi mereka tuh kalau apa ya itu buku? semua ini sebenarnya kenal. Mereka tuh punya event-event juga. Event-event. Biasanya ngapain eventnya? Aku sih nggak pernah ya. Makan gitu-gitu ya? Mungkin aku KW kali ya. Kamu marga apa sih? Nah itu Nah itu sering kumpul juga. enggak, kita tuh rare. Jarang. Eksotik ya. Eksotik. Tapi nggak tahu. Langka. Mungkin KW kan. Nggak pernah ada keluarga gitu. Kalau Park nikah sama Na, yang cowoknya Park, yang ceweknya Na, anaknya jadi Park. Marganya. Nah, itu gimana? Tapi di Korea bisa pilih. Sebenarnya bisa pilih. Kalau mau kasih marganya ibu juga tetap bisa. Oh boleh. Boleh, itu boleh, berarti boleh. tergantung kedua belah Tergantung. pihak mau ngasih yang mana. Iya, betul. Tapi tidak ada keharusan harus yang dari pihak laki-laki gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya kalau kita nggak klaim apapun, nah, otomatis jadi ikut marga bapaknya. Oke. Kalau anak kamu semuanya Na belakangnya. Iya betul. Oh, I see. Sebenarnya depannya. Kalau nama saya itu juga, kalau di Korea sistemnya marganya paling depan. Aha. Namanya di belakang. Jadi Bener sayang. Jadi Nadehun, saya panggilnya Nadehun, bukan Dehunna. Itu Dehunna itu Iya, kalau iya. kita jadi translate ke bahasa Inggris atau bahasa asing itu biasanya nama dulu, habis itu marga kan. Iya. Betul. Nah jadinya biasanya apa-apa Park. Iya. Kayak kalau dibalik. Sonheung-min, Park Ji-sung. Park Ji-sung, Park Ji-sung, ya. tahu kan ya? MU, ya. Park Ji-sung itu sebenarnya namanya Ji-sung. Aha. Tapi Park itu marganya. Jadi kalau di orang Korea panggil itu Park Ji-sung, tapi biasa orang asing panggil itu Ji-sung Park. Tapi di nama itunya Park Park kan. Ji-sung kan? Park kan. Ji-sung ada Ji-sung juga, ada Park juga. Oh, Sebenarnya itu oke. tergantung Oh, pilihannya tergantung. kita gimana. Oh, Kalau wow. nanti di Menarik luar ya. negeri kan biasanya kan ada first name. Terus kebetulan lingkungannya orang Korea semua. Kalau nama first name-nya Park semua gimana? Ya maksudnya yang di depan kan. Ya Iya. kan nama belakangnya tinggal tuh. Berarti kalau di absen Park ini, Park itu. Iya, Park- betul, Oh gitu betul. kalau di absen gitu. Iya Nah. dihabisin dulu ininya. Iya. Depannya. Oke. Wah menarik juga ya. Menarik. kan. Wow. Itu pas kan kamu kan datang ke sini 10 tahun katanya Umur waktu 10 tahun, umur ya. 10 kan. Berarti Betul. agak bingung dong. Kok nama gue naknya di belakang, ini surname apa? Enggak tuh. Apa udah dikasih tahu dulu? Waktu itu masih belum ngerti sih. Masih belum ngerti Belum kayak gitu ngerti, tapi biasanya kan panggilnya nama doang sih. Kayak marganya bahkan kayak teman kecil itu nggak tahu marga saya apa. Nggak. Nah, dulu ini di mana? Sekolah di mana? Masih ingat? Tapi sekolahnya di sekolah orang Korea. Di Indonesia uniknya ada loh sekolah khusus orang Korea. Kayak kita pernah tahu deh itu ya. Ya kan? Di Kemang kan kalau nggak salah. Enggak, itu di dekat Taman Mini. Jauh juga dari Kemang. Jauh juga. Dulu Sekolah apa yang gue lihat? dulu sekolahnya dari Cikarang tuh. Oh ya? Bolak balik dari Cikarang. Wow. Jadi berangkat jam 4.30 pagi. Wow. Kamu maksudnya tinggal di Cikarang? Tinggal di Cikarang. Dulu kamu tinggal di Cikarang? Wah Taman jauh Mini. banget ya. Tahun 2004. Mulai sekolah di Indonesia itu 2004 nih. Oke. Nah 2004 kan sebenarnya tolnya juga nggak sebanyak ini ya. Iya. Jalan tolnya. nggak Iya, banyak betul, ini ya. Jadi betul. Jalan cuma biasa. satu jalur tuh. Bener. Udah macet belum dulu? Macet banget tuh. Oh udah sempat. Makanya harus berangkat dari jam 4.30 subuh. Wow.
Umur 10 tahun udah punya teman orang Indonesia. Umur 10 tahun punya temannya di komplek. Temen komplek. Dipanggil Dayun. Enggak, sebenarnya kita tuh enggak pakai bahasa. Kita pakai body language. Iya, iyalah kan ngobrolnya Kayak susah. Ngomongnya susah. Gitu, minta keluar. Dia ajak main bola. Sebenarnya waktu teman yang pas kecil di teman komplek itu, saya nggak ingat namanya. Kita tuh nggak perlu bahasa. Iya. Kita nggak perlu bahasa. Dia Tahu-tahu keluar rumah aja. tiba-tiba Tahu-tahu main bola aja. tiba-tiba dia ambil bola basket. Itu tuh sih saya gitu. Tapi itu masuk core memory ya? Iya, Masuk keingetan tuh Bahkan dulu tuh kayak di Cikarang itu masih banyak sapi, Bang. Jadi ada tragedi. Ada habis itu nggak bolehin main sama teman-teman. Kenapa? Suatu hari tuh main di lapangan biasa lah, lapangan bola kan zaman dulu lapangan bola kan bener-bener tanah kosong gitu. Bikin yang net yang asal-asalan gitu kan. Pakai sendal nggak? Ya pakai sendal. Iya, pakai sendal gini nih. Pakai sendal kayak gitu. Maksudnya? Buat gawang, Soalnya itu kan sangat lokal kayak kita mainnya kayak gitu kan. Tapi di situ kita nggak tahu di situ banyak pupnya sapi hari itu. Dan ada yang jatuh, ada yang kena kepala. Kepala dan itunya. Iya, dan di situ sebenarnya emang bahaya juga, banyak batu-batu juga gitu-gitu kan ya. Jadi habis kena itu kan itu otomatis kan ada yang kayak iritasi gitu. Nah habis itu tuh nggak bolehin. Maksudnya apa? Kamu yang kena atau teman yang kena? Bukan saya. Nggak bolehin tuh maksudnya? Nggak bolehin karena jadi ada teman orang Korea juga di situ. Sama kakak orang saya juga. Kakak saya juga. Dulu Cikarang tuh banyak banget orang Korea, Bang. Jadi di dalam komplek itu ada orang Korea, teman saya, ada kakak saya. Pokoknya kita main bareng semua ya. Walaupun bahasa gitu ya. Udah teman main bareng. Yang kena itu tuh orang Korea. Jadi kayak mungkin kena orang Korea. Kena orang Korea jadi kayak gue gitu tadi. Kayak mungkin dari orang tua tuh kayak kurang hygiene gitu kali ya. Iya, kurang jorok lah. Iya. Jadi orang tua nggak ngizinin lagi. Iya. Habis itu bubar tuh semua Habis itu perbolaan bubar. tuh. Udah nggak ada lagi Iya. tuh. Nah, Tapi itu- ketemu sapi yang nempel di dinding nggak? Enggak. Sapi derman. Iya langsung minum. Langsung minum. Di Korea nggak ada. Ada, Bang. Ada, Bang. Oh ada. Oke, iya ada. Bahkan namanya juga sama. Di Korea juga dibilangnya jokes bapak-bapak. Apa bahasa Koreanya? Apa bahasa Koreanya? Kayak Opa jokes. ajoshi. Hah? Ajoshi. Ajoshi 농담. Kamu kan suka banget Korea. Iya. Nih ada Dayun nih, mau nanya apa soal budaya Korea? Dia tergila-gila Korea banget. Makan harus Korea, nonton harus Korea. Pokoknya semuanya Korea kalau Anissa. Mau nanya nggak tuh? Mau. Ya, boleh. Kenapa di sana tuh rata ya? Aku kan waktu pertama kali ke Korea beberapa tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi pas aku kesana bener-bener mostly, nggak semuanya sih, mostly aku kebetulan waktu itu nginepnya di daerah Gangnam. Itu bener-bener orang-orangnya tuh badannya tuh bagus-bagus. Tapi once aku ke restoran, makannya tuh bahkan nggak, aku tuh sedikit. Even aku nggak pakai nasi, mereka tuh nasinya tuh bener-bener sebakul gini sendirian, belum lagi lauk pauknya segala macam. Aku sampai ngeliatin, gue sih ngeliatnya aja udah enak, makannya banyak banget, tapi badannya kecil banget. Kayak, dan itu rata, semua orang pinggir jalan tuh bener-bener kayak rata, semuanya rata-rata kayak gitu. Jadi daerah Gangnam itu sebenarnya di dalam Korea ya, di situ beauty standarnya paling kuat. Oh gitu. Iya. Oh, dia daerah elit kali ya? Sebenarnya juga bisa bilang daerah elit juga. Iya. Di situ tuh mahal, tapi di situ tuh bilangnya apa ya? Di Indonesia sih kebetulan kayak kita bilang fancy lah ya. Kalau mau ke Gangnam, harus dandan dulu. Kayak daerah Senayan. Tapi iya sih memang. Ya, Kayak daerah Senayan. Iya, daerah Kalau Senayan. ke Senayan harus dandan dulu ya. Ya kan cewek-cewek pasti kalau mau ke daerah Senayan tuh kayak banyak banget itu mall dan segala macam kan ya. Di situ harus dandan dulu. Untuk cewek-cewek Korea, daerah Gangnam itu artinya kayak gitu. Oh, menarik juga ya. Iya. Tapi emang iya sih gayanya bener-bener
on top gitu, keren gitu. Artinya meskipun makan banyak, ya memang tipe yang di sana yang menjaga tubuh, either Nah. dia olahraga, either apa gitu kan. Iya betul. Kalau Korea itu gimana ya? Orang Korea itu lebih strict dengan diri sendiri. Oke. Apakah ini juga yang ngebuat orang Korea tuh sama penampilan mereka lebih mikirin? Kan kita lihat banyak skincare dari Korea, ada treatment dari Korea gitu. Itu betul banget. Betul banget. Kenapa? Karena menurut orang Korea ya, Aha. penampilan itu bukan ya, itu salah satu alat Aha. untuk diri sendiri. Kayak misalnya orang Korea itu di Korea itu kompetitif banget bang. Oh gitu. Ya, untuk dapat job yang baik atau bagus atau yang pokoknya kalau mau sukses sebenarnya nggak bisa dengan pinternya doang karena terlalu banyak orang pinter. Oh iya? Heeh. Artinya persaingannya kenceng lah. Persaingannya kencang banget. Jadi kalau mau sukses itu harus punya banyak alat. Misalnya aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Indonesia. Itu juga sekarang alat nih. Dan salah satunya adalah penampilan. Aha. Nah, jadi standarnya bukan beauty doang, semua standarnya tinggi di Korea. Supaya you can get ahead of everyone kan, supaya kita bisa di depan semua orang. Soalnya kalau pintar doang, semua pintar. Enggak, justru kalau Oh, enggak. kalau di Indonesia itu kalau aku mau ya di depan semua orang, Aha. aku rapi ya kelihatan. Kalau Korea kalau enggak rapi, dia tuh kelihatan enggak langsung dia ditolak. Aha. Makanya kalau di Korea kalau enggak rawat diri itu enggak bisa lewat standar bare minimum. Enggak rapi. Itu justru bare minimum. Bare minimumnya. Oh. Itu terkait dengan cari kerjaan Oh, atau enggak cari pasangan itu semuanya terkait. Jadi kalau misalnya aku enggak mau rapi deh. Nah, itu artinya cewek pun cowok pun itu tuh aku enggak mau punya pasangan, aku enggak mau ini. Jadi standarnya bukan cuma beauty doang, sebenarnya ganteng atau cantik itu tambahannya. Iya. Tapi minimal apa? Minimal rapi. Nah, itu ada standar kayak gitu. Standar di Korea itu semuanya tinggi, Bang. Jadi kompetitifnya karena semua orang kita tuh kalau menurut saya sih bare minimumnya itu tinggi banget kalau bandingkan sama negara Indonesia, lain. oke. Bahkan bukan Indonesia doang. Semua Bang. negara lain. Iya. Oke. Apakah itu makanya anak-anak di Korea tuh kalau misalnya milih sekolah aja udah rebutannya kayak apaan tahu gitu. Betul. Ya itu kan lumayan kenceng tuh rebutan sekolah ya. Jadi rebutan sekolah itu bukan untuk universitas doang ya. Jadi kalau banyak banget, kenapa Gangnam itu bilang daerah elit. Di Gangnam tuh banyak sekolah yang bagus. Sekolah kayak SMP, SMA itu banyak yang bagus. Unggulan. Nah, jadi banyak orang-orang pindah ke Gangnam demi kalau Korea tuh sistemnya kalau kita kota sekolahnya itu dipilih oleh negara dan biasanya dipilih dengan yang sekolah terdekat. Oh, alamat. Ya alamat. Oke. Nah, jadi kalau mau sekolah di Gangnam harus pindah ke Gangnam dulu. Tapi lu harus punya duit kan buat tinggal. Nah, itu. Oh my god. Iya sih, Nah, itu. karena di Gangnam katanya lumayan Itu kan tempat mahal tinggal. banget. Mahal kan banget. di Salah situ satu daerah tuh. yang paling mahal di Korea. Tapi jujur ya, kita punya teman orang-orang Korea juga, ibu-ibu Korea, bapak-bapak Korea. Mereka memang serius sekali sih kalau ada acara sekolah, ada apa bener serius gitu kayak. Iya. Oke, Iya. kita. Kayak sebenarnya kan orang Indonesia kayak kita kayak Santai. ya udah, Santai, ini kan mereka, gitu kan. "Ya, ayo kita bikin ini. Oh, ini serius juga ya gitu. Iya benar. Ini fun fact sih, kalau orang Korea tuh semuanya desperate banget tentang Aslinya. semua hal. Tentang semua. Mereka tuh kayak benar-benar kayak karena di Korea tuh dapat kesempatan kedua itu sangat-sangat jarang, Bang. Maksudnya mereka emang mikirnya kayak gitu aja atau? Ya, tapi emang fakta juga. Jadi kalau misalnya mungkin kalau saya besarnya di luar negeri, gimana pun lebih luas pemikirannya. Oke. Nah, jadi bagi saya tuh nggak masuk akal. Tapi kenapa dari sekolah, universitas, sampai cari job di Korea itu tuh ada rute yang tertentu. Jadi Oke. kamu belajar di Gangnam, kamu ke sekolah di Seoul, ke universitas di Seoul, terutama yang ada ternama gitu. Oke. Habis itu masuk ke perusahaan-perusahaan yang terkenal internasional. Iya, Aku iya, pernah iya, dengar tuh iya, di iya, itu iya, di iya. drama Korea seperti Tapi itu. kalau kita mikir kayak jalurnya cuma itu doang di hidup ini, jadi orang yang gagal masuk kuliah gimana? Hmm. Oh. Nah, itu gimana? Terus Jadi banyak yang kasus
lah. Oh, Kan karena banyak. nggak kuat dengan tekanan. Ya. Lebih ke nggak bisa dapat kesempatan kedua. Kalau nggak punya uang. Jadi kalau Korea itu orang-orang tuh semuanya serius. Kebayang lagi. Serius banget. Karena aku salah ambil langkah sekali itu ngaruh ke seumur hidup Ngerti. ke depannya. Paham. Jadi kita tuh kayak Squid Game itu kenapa itu viral dan itu karena hidup orang Korea tuh kayak Mostly Squid sebenarnya kayak Game. gitu. Ya kita tuh di situ ada game yang kita harus pilih antara ada gelas sama yang gelas yang pecah langsung pecah sama yang gelas yang beneran gitu game gitu. Jadi kalau tinggal di Korea orang-orang tuh langsung sensitif. Semuanya sensitif jadi semuanya serius. Jadi kadang-kadang masalahnya itu bukan untuk orang asing doang ya. Di dalam negara orang sesama orang Korea pun sama siapapun mereka sensitif karena hidupnya tuh selalu kayak harus mikirin kayak aku ambil langkah tuh aku gimana ya kayak gitu. Iya, kayak selalu tegang lah. Selalu tegang. Jadi Oke. Nah, kamu di sini ngerasain vibe yang sangat beda. Berarti kamu lebih rileks di sini dong. aku lebih bahagia. Lebih menikmati sih. hidup di sini, kan? Kalau saya sendiri sih emang lebih bahagia di sini. Jadi kayak skincare juga sama. Kalau di orang Indonesia tuh kan ini jokes cowok-cowok ya kayak pakai sunscreen. Kamu ngapain pakai sunscreen gitu kan ya. Di Korea tuh nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu kan kita ngatur hidup orang. Oke, Kita- ngerti. Ya, paham. Kayak ya aku skincare. Kalau ada apa aku nggak skincare. Ada misalnya nanti ada aku lebih cepat terlihat tua lah apalah gitu itu resiko yang aku harus ambil. Iya, Kan kenapa itu kamu yang pilihan. ngatur? Oh, oke. Yoy. Ini kan kita keluar rumah nih. Pakai sunscreen dong. Lagi panas nih. Itu nggak bisa di Korea. Itu mah boleh. Oh, itu boleh. Yang nggak boleh? Nggak boleh itu ngapain sih kamu pakai sunscreen? Oh. Ngapain sih kamu ada pakai janjinya moisturizer gitu kayak ya? gitu? Nggak boleh. Karena ya itu kan Pilihan gue. ya pilihan aku untuk hidup aku. Ngapain kamu yang atur? Kayak gitu. Oh, tegang juga ya berarti ya. Iya, kayak semuanya sensitif sih. Lebih ke Lumayan sensitif. tegang sih, lumayan tegang ya. Apakah kamu jadi berpikir bahwa orang Indonesia lebih friendly? Ramah kah? Itu emang fakta. Oke. Oh ya? Ya. Tapi baik-baik aja sih. So far belum menemukan yang aneh-aneh sih di Korea. Cuma Kayak gini, orang Indonesia itu paling saya suka itu lebih gampang senyum. Itu beda banget Bang. Kemarin baru saya ambil 2 teman orang Indonesia ke Korea. Oke, bawa 2 teman ke Korea. Ya, mereka sebenarnya happy. Mereka tuh puas trip di Korea. Tapi dia tuh bilang kayak orang Korea tuh jutek ya. Oh. Kayak apa-apa misalnya kita tabrak di jalan. Kalau Indonesia maaf, habis itu kita senyum kan ya. Di Korea tuh enggak. Tabrak maksudnya kayak papasan. Kayak tabrak. enggak sengaja Oke. kita nempel badan. Nah, kalau Sorry itu, ya, maaf ya. maaf ya gitu biasa kan ya. gitu. Tapi orang Korea tuh kayak Apaan sih gitu kali ya. Kayak nah, itu bisa terlihat orang Korea tuh Arogan sombongnya. gitu ya. Orang Korea tuh jutek ya atau orang Betul. bahkan tuh banyak yang bilang orang Korea tuh rasis ya gitu kan ya. Padahal mungkin di kepala mereka memang lagi mikirin banyak hal lain yang tadi Nah, beban hidup itu kali betul. ya. Jadi bukan niatnya ya, Iya, bukan sebenarnya. niatnya. Tapi emang ada yang emang rasis juga. Itu kan Oke. kita nggak bisa bilang nggak ada ya. Iya. Cuma rata-rata orang Korea tuh kayak jutek, lebih ke Iya, jutek karena lebih sibuk tuh mikirin hidup diri sendiri. Oh. Ngerti. Tapi Ngerti. Ajuma sama Ajus yang ini baik-baik sih so far ya. Kalau aku ke restoran atau apa kayak baik banget gitu loh. Nah, mereka itu kalau misalnya Karena lebih senior. kalau misalnya udah mulai kayak kayak apa ya, orang Korea tuh kalau udah dekat sebenarnya baik. Oh. Ya aku gak deket-deket banget baru ketemu beli tteokbokki. Beli tteokbokki gitu. Buat dia itu dekat. Iya, itu kayak kita nggak di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan, fun fact juga di pinggir jalan Korea banyak penipu. Oh. Di jalan Korea tuh banyak penipu. Jadi Scam. kita banyak scam. Jadi kayak agama palsu lah, apalah. Ya, enggak sih saya. Menyala lagi. Mau ikut kali Bang? Kok everything's okay tiba-tiba lu? Kamu Kan kenapa? dia juga dari Korea Bang. Soalnya kan kalau HP yang gue Kok foto aku? Iya dong, kan kamu selalu di sini. Ini iklan apa sih? Gak mau, paper aja. Gak apa-apa. Kalau Ajuma Ajoshi tuh yang baik banget.
Itu apa orang tua maksudnya Ajuma Ajusi? Ajuma itu Ya kayak bapak-bapak, ibu-ibu ibu-ibu Ajuma yang Ajusi. baik-baik banget, yang janggal-janggal banget. Pilihan kata yang tepat sih, jangan ya. Biar aman ya. Itu orang Korea juga mikir kayak gitu kok. Oke, nah kamu kan sibuk nih punya 3 orang anak, terus udah lama tinggal di Indonesia juga gitu. Kalau kan tadi bilang kan bare minimum di Korea tuh merawat penampilan kan. Iya. Kalau di sini tuh gimana? Kalau Dayun ngelakuin apa? Nggak pernah skip sih saya, Bang. Selalu ya, Selalu, skincare apa segala gitu. Selalu. Untuk investasi ke diri sendiri. Oh. Karena yang kalau males ya. Kalau sebagai cowok man, tahu kan ya Bang, itu tuh males banget emang. Iya. Males banget, tapi itu kan investasi. Oke. Betul. Ke diri sendiri. Ya, orang Korea itu tergila-gila untuk improve diri sendiri. Oke. Bukan semuanya ya, tapi rata-rata. Tapi cowok cewek ya, maksudnya Cowok udah cewek. jadi apa ya? Udah jadi habit ya di sana ya. Iya. Udah kayak kalau misalnya olahraga tuh udah jadi sehari-harinya kita. Nah termasuk kalau di Korea tuh salah satunya skincarean. Kayak skincare. Skincarean. Nah, karena kan 2025 tuh rame tuh soal PDRN tuh banyak dipakai orang Korea Aku juga. suka banget. Oh, kamu itu- suka banget ya? Aku suka banget. Wah, PDRN. itu di Korea rame banget. Oh iya, PDRN itu. Rame banget. Nah, cuman kita mau ngomong sama member boy band yang gagal debut di Korea. Ada nih, kita panggil ya orangnya. Penasaran juga. Penasaran ya? Kita kedatangan Dr. Ali. Dr. dia dulu. Mulai ketemu lagi dengan Doklip Dokter Club. Begitu bang kalau kita di Bener. TikTok. Iya, gitu. ini masalah umur sih kayaknya. langsung beda ya energinya. Karena dia masih muda banget, jadi masih berenergi jam-jam segini. 26. Astaga, Ya ampun gua beda dikit sama aku. dengernya juga marah. Aku Kamu kan 32. kok sebut-sebut Oh gitu iya, sih? Aku maaf, baru maaf, bilang maaf. beda dikit. Bukan aku yang mulai deh itu. Doklip, terima kasih udah datang. Terima kasih banyak. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Banyak. Terima kasih. Emang benar mau jadi boy band? Bukan udah bikin kan katanya kan? Udah tapi kan nggak debut ya di Koreanya ya. Jadi Jadinya debutnya di sini. Di Indonesia aja. Dan walaupun kemarin kita nggak diajak juga di sini. Tapi sebenarnya. sedikit ada Afgan dikit sih. Kemarin kita Ada podcast Afgannya dikit berdua. sebenarnya. Ada Afgan ya. Oh. Ada di Afgannya dikit. Oh aura-aura. Dikit banget sih. Saya 0,3%. Kan kita namanya juga dikit kan gimana? Nggak apa-apa yang Nggak penting apa-apa. kita pernah duit sama Afgan. Oh iya. Oh pernah? Pernah bikin konten sih. Oke. Kalian Oh tuh sama-sama ini pakai kacamata lagi. Bener, lagunya juga lagu kacamata Afgan pas yang itu kan. Oh. Iya. kalian nih bertiga kalau ngumpul seheboh apa sih? Kan gengnya Nadia tuh yang Saliman itu Iya, sama iya, dokter. iya. Siapa aja dokter Iksan terus? Dokter Iksan, Dokter Aiman. Dokter Aiman sama lu ya. Itu seramai apa sih kalau ngumpul? Pasti heboh Lebih ya? banyak asbunnya sih sebenarnya bang. Kayak begitulah pokoknya. Oh iya. Iya, asal ceplas aja. Apalagi Iksan, dia mah selalu nyeletuk kan orangnya mah begitu. Oh, Oh, gitu. Dia Iya. kadang-kadang di sini tuh kadang jaim, kadang enggak. Iya. Kadang Iya, jaim. emang dia begitu. Iya. Tergantung. Besok gue suruh kayak lu tadi. Nah, sumpah San, datang sini lagi kata gue. Ini baru sparkling. Berbinar. Kelap klip. Klap klip. Tadi kita mah terlalu serius. Tenang. Bukan kita terlalu serius, dia terlalu tidak serius. Oke, Doklip coba nih kita minta penjelasan soal PDRN. PDRN itu apa tuh sebenarnya PDRN? Oke, PDRN itu dia singkatannya dari polydeoxyribonucleotide atau DNA salmon bahasa awam kitanya. Memang Oke. dia itu ekstrak dari spermanya ikan salmon, tapi bukan spermanya dimasukin skincare terus dioles gitu ya, bukan. Oke. Dia kayak memang bener-bener DNA yang udah dimurnikan, Oke. terus diambil kayak kode genetiknya gitu, terus dimasukin ke dalam skincare. Memang dia itu homolog ya, atau istilahnya mirip DNA-nya sama DNA manusia. Makanya Oke. dia itu digunain di skincare tuh buat bantu regenerasi kulit, bantu bisa ujungnya mencerahkan juga dan ngurangin inflamasi gitu-gitu. Oke. Oke, nah itu di Korea PDRN dari tahun lalu udah sempat rame tuh apa malah jauh sebelumnya juga rame? Sebenarnya yang di Korea itu rame itu bang. PDRN tuh setahunya saya udah lama. Oke. Tapi dulu tuh emang kayak semuanya di klinik ya. Kalau nggak salah. Dulu. Di klinik dan klinik juga nggak tentu ada apa enggak. Oh. Klinik yang terkenal gitu lah. Oke. Tapi tahun 2025 ada
skincare yang masukin PDRN Di sana. Ya di Korea. Itu yang bikin rame banget. Bikin heboh tuh. Bikin heboh. Oke. Karena memang selama ini PDRN itu kan kita taunya dia treatmentnya, kalau skincare kan kerjanya di epidermis ya, di bagian lapisan luar kulit gitu. Kalau PDRN ini sebenarnya dia lebih efektif itu di dermis, injeksi atau microneedling gitu. Jadi dia lebih bagus karena dia akan banyak di situ gitu kan. Nah sekarang ini memang udah ada penelitian terbarunya juga. Kalau PDRN itu memang ada efek juga buat di skincare gitu. Dia bisa bantu lebih kenyamanan, melembabkan kulit juga. Terus biasanya nih kalau misalnya habis treatment yang pakai PDRN gitu kan kulit kan agak mikroabrasi ya, atau kayak dia semacam meradang gitu kan ya. Nah itu bisa bantu untuk merawat regenerasi kulitnya itu pakai si Lebih PDRN. cepat jadinya ya. Betul. Oh, makanya sekarang jadi lebih aksesibel ya. Kayak misalnya G2G ini kan ngeluarin yang PDRN nih. Berarti kan yang tadinya mungkin orang susah, sekarang jadi lebih aksesibel. Berarti memang beda dari skincare lain kalau ada PDRN-nya gitu. Khasiatnya lebih oke gitu kan. Memang tergantung fungsinya juga sih, maksudnya tergantung tujuannya skincare ini buat apa gitu kan, beda-beda. Makanya ada gabungan bahan-bahan aktif lainnya juga gitu. Kalau G2G ini kan ada PDRN-nya niacinamide. Niacinamide. Sama tranexamic Acid. acid. Ya, itu tuh apa itu kedua hal itu? Jadi mereka tuh sama bahan aktif, cuman beda mekanismenya. Kalau si niacinamide ini dia itu ibaratnya kayak pemain bola yang bisa di segala posisi. Jadi fungsinya itu bisa multifungsi gitu. Atau yang bahan-bahan untuk melembabkan itu diproduksi lebih banyak. Oke. Terus dia bisa sebagai anti peradangan juga, bisa ngontrol produksi minyak juga di kulit. Begitu. Tranexamic acid juga di Korea tuh lagi hype banget bang. Tapi kalau di Korea tuh pakai dua-duanya harganya tuh Jadi gong banget ya. Oh. Ketebak itu guys. Mana tuh barusan tuh? Kayak pusing-pusing. ya harganya tuh mahal banget. Oke. Tapi ini tuh accessible banget harganya. Ini accessible ya, lebih accessible G2G nih, Glad to Glow. Oke. Coba dong kita mau coba kan ada itu tuh hydro test. Skin hydration test. Ya kan untuk ngetes kulit Ngetes, itu hidrasi kulit. hidrasinya kan dia kering apa enggak. Kita mau coba nih karena ini kan brightening moisturizer nih. Ya. Bener bisa melembabkan apa enggak? Coba. Tadi Oke. apa nama alatnya dok? Pakai coba kita Ini skin. lagi loading Jadi ya, Dok? teman-teman itu Moisturize. adalah alat untuk ngecek status hidrasi kulit kita. Normalnya tuh di angka 35 sampai 45. Berapa? 35 bah normal. Goks. Ini Saya kan kemarin gantian udah aku, bikin, udah gantian pakai. aku. Kamu lebih tebal banget. Aku gak setebel itu ya sayang. Pakai air sekalian. Oh gitu sih dok. Kita baru ketemu loh dok. Coba. Kenapa ya? Kok jadi serigala tiba-tiba? Oke, coba Berapa tuh cek. Bang Radit? Gak suka banget. 37,5 derajat demam ya, Dok? Enggak, ini 39%. Justru lebih moist Bagus. Bang Radit. Ini. Wah. Aku memang pria lembab. Oke, ini matiin. Keren sayang. Silakan. Kalau saya biasanya kering banget. Kulitnya emang kering banget. Coba ya. Kalau aku paling bawah kan gak lucu ah. 37. 37. Bagus. Cuman Anda lah satu-satunya harapan supaya Anissa tidak menjadi yang paling rendah. Kita bisa yuk kerjasama yuk. Aduh gimana nih sayang. Gak apa-apa kan kamu habis dari ruangan ber-AC, habis dari rumah sakit tadi. Ya sih. Enggak, iya. 33. Yeay. Aku yang justru agak kering ada di sini. Makasih ya dok. Tapi aku turut sedih. Kamu 34. 35 saya nggak dikurang-kurangin. Oh ya maaf, 35, 33, 39 sama tadi 33. Oh 37. 37. Aku 33. Tapi BTW kalau skin hydration test ini dia memang mendeteksi status hidrasi kulitnya saat ini gitu. Jadi memang banyak faktor dari luar juga, bisa dari AC saat ini, Oke. dari suhu juga kayak gitu. bener. Tadi Doklip kan di bawah AC. Bener. Makanya jadi 33. Oh denial bener. Bener kan? Iya. Oke, kita cobain ya pakai G2G G2G-nya yang PDRN ini. Mari kita cobain buat moisturizer. Saya mau pakai itu dulu. Iya, kamu yang pakein. Gini sayang, pakai yang ini dulu. Ini kita pakai serumnya dulu. Oh, oke. Pakai serum dulu. Ini kamu banget loh.
Kesukaan kamu warnanya pink. Iya, aku suka pink sih. Oh iya bang, Suka jujur banget. baru tahu. Wah, Oh, iya. jarang loh cowok suka warna pink. Lo suka pink gak? Enggak. Oh. Aku Pink sukanya pink coklat. itu warnanya terbuat oleh buat cowok awalnya. Dulunya. Oh iya ya. Iya, Warna laki dari dulu. sejarah itu. Dulu lukisan apa anak-anak raja tuh yang laki-laki biasanya dipakein baju pink. Dulu. Oh. Oke, kayak anak Sweet baru banget. mandi ya ini ya. Oh. kita jadi nyamuk. Dua Bener. biji nyamuk. Iya kayak ngeliatin gitu. When ya. Kok kumisnya dikasih serum? Biar bagus. Hah? Masa yang ini mengkilat yang itunya? Ya tapi masa kumisnya, kumis gue lembab dong. Ini sayang, biar rata. Ya, oke. Dah, serum udah. Oke. Moisturizer. Mungkin biar Rame boleh sambil nyanyi dok. Oh beneran boleh nih. RJP. Gimana sih lagunya? RJP. Enggak ada Oh, enggak. RJP-nya. Refnya ya. Jangan jatuh, jangan pergi. Oh, Ayo semua siap beraksi. oke. Pelan-pelan ikut irama. Kita susun lagi bersama. Gile. Lagi, hey. Udah. Ja- Iya, udah. Baru startnya belum. Oh iya, oke. Jangan jatuh, jangan pergi. Tepuk tangan dong. Ayo semua siap beraksi. Oke, makin ini ya. Memulai kembali reda. Sebaiknya kau jaga irama. Oh, ada ini ya, benar-benar. Ending fairy. Ada gitunya biasanya. Betul. Oh udah nih. Udah sayang sampai nggak kerasa saking Saking menikmati. serunya Yes. lagunya. Ini Memang ya. kita harus mungkin ada jalur dari Koreanya langsung. Tapi nanti kalau lagunya Rame jadi boy band beneran, masih mau ini nggak? Masih mau praktek atau apa nanti jadi dokter? Pengen sih tetap deh kalau Pengen bisa ya. ya. Setelah RJP ada lagu lain? Iksan sih pernah sounding ada, cuman aku belum tahu kayak gimana. Karena si Soal Iksan tuh penyakit suka- lagi? Kayaknya soalnya suka tiba-tiba dia mah begitu. Iya, Kayak iya, tiba-tiba iya. guys Apa? kita ini yuk bikin lagu segala macam, tiba-tiba udah ada liriknya, tiba-tiba ada instrumennya, kayak ini orang dari mana ini, bikin begini kita aja nggak tahu jujur. Oke. Oh, Langsung ya udah gitu. langsung tiba-tiba kayak suruh datang ke studio kita rekaman. Iya sih itu juga cerita sih dokter Iksan kemarin. Iya. Oke, kita coba ininya. Oh iya, ini. Moisturizer test apa namanya itu? Skin hydration test. Skin hydration test. Mari. Gitu. Udah lama ya. Berapa? 60%. 60%. Wah, langsung jadi moist guys. Wow. Wow. Aku lah pria lembab itu. boleh nggak coba di tangan? Boleh coba Penasaran tuh. coba boleh coba. Tisu mana? Silakan ayo. Itu lebih ini ya. Gokil bener loh 60%. Oh. Oh wow. Tapi teksturnya enak ya. Nggak terlalu sticky ya. Ringan ya dia. Iya, Iya, enteng langsung banget. menyerap. 10 ya, 10. Oke. Dry. Super dry. 10. Tapi aku Karena emang di dari, tangan. tapi aku emang dari tadi di mobil terus sih Beb seharian. Iya, pantesan kering. Lucu banget ini teksturnya kayak jelly sayang. Oh iya. Karena manfaat masing-masing kandungan tadi itu ada PDRN, niacinamide, tranexamic acid. Bisa membantu menjaga kesehatan kulit, membantu mencerahkan tampilan kulit, membuat kulit tampak lebih sehat dan glowing. Oke, itu karena kombinasi itu semua kali ya. Benar. Kalau satu-satu digabungin jadi mantap banget. Coba Betul. kita tes moisturization test. Apakah dari 10% dia Wow, berapa tuh? 59%? Dari 10 loh. 49. Oke, nah ini kan kita ngomongin boy band ya. Tapi kalau Dayun sendiri dengerin lagu-lagu Korea nggak sih kayak? Aku sendiri sih nggak bisa bilang ikut banget K-pop. Oke. Tapi pasti dengar. Ya kayak Blackpink. Kalau gue kan suka banget Blackpink tuh. Blackpink suka juga nggak? Biasanya ada lagu-lagu yang dengar. Tertentu Oh, ya. tapi Rame gitu. nggak kayak punya bias gitu kayak Iya. kayak gue kan Rose gitu. Iya. Rose. Saya sih nggak punya. Enggak ya? Nggak punya. Apakah itu lazim buat orang Korea untuk apa? Nggak terlalu into girl band, boy band? Enggak sih bang. Teman saya sampai kan seumuran. Dia sampai sekarang tuh fans banget sama salah satu girl group. Oh. Dia tuh ikut aktivitas juga. Oke. Tapi kalau rata-rata sih pas umur 20 awal paling banyak. Oke. Sampai
kayak umur 10-an sampai 20 awal itu paling banyak. Oh, teenagers gitu Ya, ya. teenagers paling banyak dan habis itu rata-rata mulai sibuk kehidupan diri sendiri. Oh. Kan Korea tuh Iya balik Lagi-lagi lagi ke ini ya, itu. lagi-lagi soal masalah Iya. hidup ya. Benar. Masalah hidup yang banyak itu ya. soalnya sebenarnya saya sih nggak setuju ya sebagai orang Korea yang tinggal lama di luar negeri. Kenapa? Kan hidup pribadi butuh kesenangannya. Betul. Iya. Dan orang Indonesia itu salut banget itu cari kesenangan diri sendiri. Itu hal yang wajar juga sebenarnya. Oke. Iya, Tapi nggak orang Korea apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kayak ada yang fans sama idol itu juga nggak apa-apa. Tapi Korea itu tuh kayak kamu umurnya berapa masih suka sama idol? Ada yang kayak gitu. Segitunya. Ternyata ya. Ya ada. Kirain karena itu budaya Korea, orang Korea sangat support sekali gitu. Nggak juga ya ternyata ya. Super. Jadi pasti orang Korea itu semuanya ada yang boy group. Kamu boy group atau girl group paling suka tuh siapa? Tapi nggak bisa jawab kayak aku cenderung ke BTS sih karena aku sering dengar lagu kayak gitu. Kalau umur segini ya, umur saya ya. Oke. Tapi kayak jarang juga yang intuit banget karena itu kayak kamu kan umurnya ini, kamu kan umurnya itu, banyak banget kayak peraturan-peraturan yang gak tertulis gitu. Iya. Justru manusia tuh butuh kesenangan kecil-kecil untuk hidup ya, untuk semangat hidupnya. Tapi kadang-kadang di Korea itu sangat tabu gitu loh. Oke, itu ngangguk abis beli tiket BTS tuh, lihat ngangguk tuh. VIP. Jadi itu diizinkan dari sosial Korea tuh diizinkannya sampai 20 awal deh kayaknya. Sampai itu tuh kamu konser ya, nggak apa-apa. Diizinkan tuh artinya Kayak diterima gitu diterima ya. kayak gitu. 20 ke atas baru kayak ngapain sih Kayak gitu. 25, 26 kan itu lebih ke kayak kamu kan harus mulai hidup kamu kayak gitu. Itu kan part of hidup lah gitu ya. Judgement juga Di ya. Indonesia tuh kayak gitu ya. Itu salah satu bagian di hidup aku. Tapi judgementnya emang ada kayak judge banget gitu. Oke. Ada nggak dokter yang kamu mau nanya duluan? Aku dulu apa sayang dulu? Kita sweet dulu. Serius gak sih? Tuh 2, 3. Kenapa maksudnya apa? Satunya Jepang Indonesia. Iya, udah kita di Indonesia ya. Lah, yaudah kamu duluan deh. Makasih sayang. Kan kamu jatuhnya tinggalnya di luar negeri. Iya. Apa sih perasaannya kalau misalnya kamu nih setelah tinggal di sini terus ngelihat banyak orang-orang kita, orang-orang kami Indonesia. kayak suka banget sama orang-orang Korea Bersyukur banget. dan kayak ya ada kebanggaan tersendiri gak sih kayak Iya. Oh iya. Ada. Ih, negara gue nih. Iya. Karena banyak banget loh sebenarnya sekarang. bukan mungkin sejujurnya saya tuh kayak bagi saya Indonesia sama Korea tuh bisa bilang rata. Nggak ada yang kayak duluan ini duluan itu tuh nggak ada. Oke. Sejujurnya karena setengah hidup di Indonesia, setengah hidup di Korea. Jadi kayak agak campur gitulah ya. Nah tapi bersyukurnya itu gini dulu pas saya tinggal di 20 awal sampai tahun 2011. Tahun 2011 sih udah mulai enggak tentang Korea. Tapi dulu tuh bener-bener nggak ada bang tahu Korea gitu. Kayak kalau bilang kayak tanya kamu dari mana kalau gitu jawabnya Korea kalau gitu. Oh Korea Utara ya gitu. Beneran dulu. Kenapa jadi Korea Utara? Dulu karena yang lebih Karena yang terkenal didengar waktu itu. Korea Utara, Korea Selatan tuh mulai Iya, terkenalnya bener. itu tuh dari kayak di Indonesia mulai terkenalnya dengan drama Full House. Iya bener, Oh, bener. Full Aku House. pertama kali Full House baru mau Habis itu bilang. orang-orang mulai engah. Iya. Jadi kayak habis itu tuh ada levelnya bang. Dulu Habis tuh itu baru keluar makanan-makanan restorannya tuh Iya. jajanan kecilnya. gimana ya? Kayak lebih ke nggak ada harganya tuh. Oh Dari iya. situ iya. sekarang orang Indonesia suka Indonesia ya. Jadi kayak lebih bersyukur aja. Suka Korea maksudnya. Ya tapi ini jujur ya, kadang ada orang yang sombong, orang Korea yang sombong. Mereka tuh kirain yang bikin terkenal itu bukan kita ya, bukan saya. Itu tuh idol aktor yang orang yang bikin budaya. Ya. Tapi ada orang yang sombong kayak gua orang Korea loh, itu paling muak saya. Oh, males ya. Kayak ada. perasaan yang terkenal idol berarti Iya. kenapa lu juga ikutan sombong. Agung-agungkan. Iya. Itu tuh ada, tapi itu saya bilang itu sangat itu oknum juga. Iya, jangan Semuanya jangan juga. gitulah ya, jangan gitulah ya. Oknum juga tapi Seru juga ya. nggak suka aja karena bikin Korea terkenal itu tuh bukan kita sebenarnya, Paham, bukan dari paham, tangan paham. kita. Tenang aja lu, nggak usah gitu ya. Paham. Iya. Nah, kalau di luar negeri berobat ke dokter tuh kayak gimana? Apakah kalau di kita kan ketemu dokter spesialis,
Iya. Itu kan lumayan gampang ya. Benar. Maksudnya tadi aja kan si Aca bisa ke THT gitu kan. Langsung Kalau- appointment langsung bisa ketemu gitu. Langsung ketemu. Kalau di luar kan biasanya harus ke GP dulu. Apa ke dokter umum ya, general practitioner dulu baru kemana-mana. Di Korea itu semudah itu juga kah? Di Korea tuh ada sistemnya agak mirip sama Amerika ya. Jadi ada klinik Aha. dan ada juga rumah sakit. Ada Kalau klinik emang- rumah sakit. Oke. Jadi biasanya kita ke mampir klinik dulu. Misalnya hidung saya mulai ada masalah nih. Ya hidungnya sering mampet. Oke. Nah kalau gitu ke klinik dulu. Oke. Klinik dulu. Habis itu dari klinik tuh lihat. Oh ternyata ini kamu ada gangguan ini nih. Kamu kayaknya nggak bisa dari klinik. Oke. Jadi dia rekomendasi ke rumah sakit. Oh. Jadi di Korea tuh ininya terpisah banget bang. Jadi Layer dari alatnya, dari segi treatmentnya juga. Kalau klinik biasanya orang-orang sakit, Aha. biasanya klinik dulu. Habis itu ke rumah sakit. Gak bisa langsung ke rumah sakit gitu maksudnya? Bisa juga bang, tapi Bisa kalau udah antrinya lama banget. Antrinya lama banget. Ini salah satu masalah di Korea. Korea itu banyak banget orang yang meninggal karena tidak diterima dengan IGD. Beb, bersyukurlah aku Beb. Kenapa tuh? Kamu nggak tahu Oh, dia masuk aku IGD di masuk Korea. IGD. Oh iya. Tapi aku tahu soal itu yang maksudnya orang sana aja tuh susah untuk masuk IGD, apalagi orang luar. Susahnya tuh Betul. karena memang serame itu atau Ada ramenya juga dan sekarang tuh Korea tuh agak kurang. Gak banyak orang yang berniati kerja di IGD. Jujurnya kan semuanya menjadi dokter itu bukan karena dia punya visi atau misi ya. Tapi rata-rata jadi dokter karena dipaksa oleh orang tua. Karena dokter itu nggak Ngerti. passion dia. Passion. nggak ada passion di sana. Jadi arahnya kemana? Dan berat banget kan dokter di sana tuh Iya, belajarnya. jadi spesialisnya paling padat itu nomor satunya selalu kayak kulit Iya. Oke. Oh, atau karena enggak lagi soal plastic ini. surgery karena itu jadi uang. Betul. Make sense. Ya, Bener. atau enggak THT. Itu kan umum banget. Nah, tapi enggak banyak orang yang mau ke kayak jantung atau enggak apa ya bagian mana yang kerja di IGD atau enggak surgery yang luar. Itu tuh jarang banget. Nah kamu beruntung karena waktu itu gak terlalu rame kali ya. di situnya. Kebetulan ada temenku yang kuliah di sana yang bisa fasih bahasa Korea. Jadi mungkin dia udah tahu Jalur-jalurnya. dia bisa ngasih tahu ini tuh searjen apa kondisinya. Iya. Jadi mungkin mudah dimengerti juga jadi sama mereka karena kan ngomongnya langsung bahasanya Tapi mereka. tetap melalui prosedur resmi rumah sakit dong. betul Tetap dong. ngantri dan lain-lain. Tetap. Soalnya gini, enggak diterimanya itu ada satu faktor lain. Kenapa? Jadi banyak yang oknum kayak somasi dokter dengan jadi gini, ada anak yang misalnya anaknya sakit. Dia ke IGD, dia treatment. Oke. Dan benar-benar kayak dokter juga berusaha banget. Tapi anaknya Pass away lah. meninggal. Nah, dari situ pasien-pasien ada yang mulai somasi dokter. Oh, tuntut maksudnya. Tuntut. Padahal memang Kamu yang kondisinya salah udah ini. kamu yang salah treatment. Oke. Kamu salah pakai obat ya, kamu salah ini ya. Jadi dokter-dokter juga nggak berani ambil. Kenapa? Kalau salah, Kalau ada apa-apa. ya kalau ada apa-apa disalahin juga. Awalnya ini juga kan nggak tentu ya, tapi ya. Tapi kan bisa maksudnya bisa kalau kita nggak salah ada Ya, bukti-bukti gitu makanya nggak? kan kalau di Indo memang pakai kayak sistemnya triase ya harusnya kan yang merah, kuning, hijau dari kegawat daruratannya gitu kan. Memang kalau misalnya memang kondisinya dari datang itu udah harapannya kecil itu pasti akan kita kasih tahu dulu ke keluarga gitu. Oh, resikonya. Resikonya seperti ini, tindakan yang kita lakukan ini ada resiko mungkin sampai ke kematian juga kalau misalnya saya lakukan, tapi masih ada nih benefit yang lebih banyak daripada resikonya gitu. Tapi kalau misalnya pun nanti kemungkinan terburuk, apakah keluarga siap menerima itu udah tanda tangan dulu di konsen gitu. Nah, apakah di Korea itu kalau misalnya dia ada insurance swasta, private insurance atau dia bayar sendiri, itu bisa skip the whole clinic stage? Bisa langsung ke rumah sakit apa enggak juga? Memang prosedurnya harus dari klinik dulu? Cara kerjanya sedikit beda bang. Jadi asuransi Korea itu, karena asuransi negara Korea itu mantap. Sebenarnya mantap. Itu Mantap tuh paling apa? Bagus. mantap di Oh, seluruh dunia. Secara Kita buat kita mantap harganya tuh agak, atau apa? Secara harga dan prosesnya oke banget. Oh, Jadi iya. sebenarnya aku jujur mengacungkan jempol. Tapi itu free, maksudnya di Korea itu enggak. semua. Jadi kita bayar. Kita misalnya kita sakit, punya penyakit apapun, rata-rata itu yang tertutup ya, tertutup. Kayak misalnya kita flu, jadi mau ke dokter, kita ke klinik,
Nah, itu sebenarnya kita bayar cuma kayak paling 90.000 Rupiah maksudnya? Oke. atau enggak 100.000. Dulu tuh gitu pas saya di Korea. Sekarang nggak tahu ya, jarang juga di Korea. Tapi kalau enggak tertutup itu justru mahal. Nah kayak dokter gigi itu juga kok tuh ada beberapa bahan yang tertutup, ada yang enggak. Jadi itu tuh bedanya ngerti banget. aku. Tertutup maksudnya? Jadi tertutup dengan asuransi. Oh, maksudnya tidak di cover? Ada yang cover, ada yang enggak. Oh. Tergantung bahan. Iya. Dulu zaman saya amalgam. Amalgam tahu buat ini? Tahu ya. Amalgam itu untuk yang bahan tambal gigi. Oke. Nah, itu kalau pakai itu seluruh kita apa syaraf ya, kayak saluran syaraf gitu pokoknya sampai tambal itu kayak bayarnya kayak 50.000 won. Nah, itu kan 500.000 kan seluruh proses ya. Kayak sekali datang tuh 10.000 won, 20.000 won gitu-gitu. Jadi tergantung ya. Tapi kalau pakai seramik atau yang enggak tertutup dengan asuransi itu tuh harganya kayak 10 kali lipat. Jadi di Korea itu yang penyakit general itu tuh biasanya ya cukup dengan asuransi kesehatan. Tapi penyakit tertentu misalnya kanker. Nah itu tuh ada lagi asuransi swastanya. Nah itu tuh bukan kita langsung PES ya, nggak bisa langsung PES. Oh tetap nggak bisa langsung PES? Nggak bisa langsung ke PES. onkologis gitu nggak bisa? Nggak bisa. Tapi itu tuh lebih ke reimburse. Oke. Soalnya kalau di sini kan bisa ya. Iya. Gitu. Tapi Doklip ada pengalaman di IGD nggak? Pas lagi jaga yang hubungannya sama kulit gitu mungkin? Kalau kulit itu pas aku dulu koasi, ada kasus yang Bang Redi tahu itu nggak sih, skabies, tungau kasur itu gudiken, penyakit yang banyak dikaitkan sama orang-orang yang mondok. Oh iya persi dokter Tirta pernah cerita kayaknya. Gitu. Nah itu aku pernah dapat kasus yang kayak ini parah banget sampai ke ginjal, karena benar-benar seluruh tubuhnya udah full. Kutu kan maksudnya kan? Iya kutu kasur ya. Itu sampai badannya jadi abu-abu. Jadi benar-benar tebel. Yang benar badan jadi abu-abu. Benar, jadi kayak sampai tertutup cover abu-abu semua. Terus kan itu, dan ini memang anaknya masih umur 13 tahun pas itu. Tunggu, kok bisa abu-abu? Kenapa abu-abu? Karena dia udah namanya crusted scabies. Jadi itu udah bentuk yang sampai nebel juga kulitnya. Bahkan dia udah sampai masuk ke aliran darah sampai gangguan fungsi ginjal juga. Jadi kayak memang sudah sebanyak itu. Bahkan kalau dulu aku pas kelas kayak kasus yang bakal udah kelihatan aja itu kalau kita mau lihat dari mikroskop kita kan kerok dikit kulitnya gitu ya buat lihat si tungaunya gitu di mikroskopnya ada nggak, itu sebenarnya agak susah. Tapi pas kasus anak tersebut pas kita cek itu gampang banget nyarinya banyak. Wow. Dalam satu kerokan itu tuh udah banyak banget. Itu menular nggak? Menular. Memang kalau misalnya seperti ini edukasinya lebih ke hygiene ya. Karena kalau di pondok kan suka kayak tukar-tukaran handuk, kadang pinjam-pinjam celana dalam, kayak gitu lingkungannya juga lembab, kasur-kasurnya kurang dijemur dengan baik gitu kan. Terus kayak sampai bahkan ke keluarganya juga yang nganterin tuh sampai garuk-garuk juga tuh pas kita lihat ini kenapa nih. Ternyata pas diperiksa juga sekalian ayah ibunya gitu. Itu pas dibuka wah udah banyak juga sampai ke bagian-bagian perut lipat-lipatannya juga gitu. Itu cara ngobatinnya gimana? Sebenarnya sih harusnya cuman pakai salep antiparasitnya gitu ya, pakai permethrin itu. Biasanya seminggu sekali aja dilakuinnya. Dia nanti diulang kayak memang karena kita ngikutin siklus hidup dia gitu. Jadi kayak kita olesin dari belakang telinga sampai ke leher terus sampai sesuai ke seluruh tempatnya badannya. dia atau mending tetap semua badannya. Itu terus didiamin 6 sampai 8 jam baru dibilas gitu. Nah, nanti terus juga kayak harus tetap itu sih di rumahnya hygiene-nya kayak pakaian itu dipisah semua, dia cucinya pakai air panas gitu atau kalau kayak nggak nanti dapat lagi. Kayak gitu. Aduh, makanya kalau udah yang kayak gitu sih harus satu keluarga yang diobatin, gak bisa cuma ini sendiri gitu. Gua melembabkan kulit lagi aja deh. Bener. Ngebayangin tungau kan. Iya kan? Kamu glowing banget. Oh iya, emang G2G PDRN nih emang keren banget. Ya kan? Luar biasa. Oke, terima kasih Anissa Aziza udah mampir ke sini. Terima kasih Doklip. Good luck buat boy band barunya. Semoga laku ya. Terima kasih Dayonda mampir ke sini juga. Buat kalian yang penasaran juga kan tadi kita juga ngebahas soal G2G PDRN ini. Kalau mau beli, mau nyobain, cek link di deskripsi. Ya, cobain tadi ada kandungannya. Ada PDRN, niacinamide sama tranexamic acid. Bisa dicoba di link di deskripsi. Terima kasih semua. Thank you.